tim ini bermanfaat kalau dia ada di sini beres gitu ya. Begitu ada kendala dia bilang, maaf ya ini jam makan, sedangkan klien kita harus on. Sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri, harus ada orang yang mendorong. Speak up itu penting, tetapi harus punya strategi. Salam Skyzen, dimanapun kamu berada, selamat datang di Jakes at Jagan Sky, ruang bincang inspiratif dari ketinggian, tempat ide-ide besar dan suara-suara bermakna terdengar. Dengan saya Indri, Sky Pilot Jakes kita pada hari ini akan mendavigasi jalannya obrolan dan memastikan semua ide-ide besar dan suara-suara bermakna akan semakin terdengar. Apakah kamu hotelier yang lagi meniti karir? Atau mungkin kamu lagi stuck dengan karir kamu yang gitu-gitu aja? Atau malah mungkin kamu sekarang lagi bingung harus ngapain dengan karir kamu? Kalau kamu salah satu di antaranya, pas banget untuk terus stay tune di Jakes kita pada hari ini. Karena ada istilah yang mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, apakah kamu orang tersebut atau sekarang ini mungkin kamu sedang merasa ini adalah masamu untuk berkembang? Yes, tema kita kali ini akan membahas tentang pengembangan karir kamu sebagai seorang hotelier. Dengan bintang tamu yang pastinya sudah teruji dan mumpuni untuk memberikan kita insight penting bagaimana kamu seharusnya menata karir kamu ke depannya. Ayo kita temui langsung narasumber kita pada kali ini dengan Bapak Wayan Sugite. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Wayan Sugite, di mana beliau merupakan seorang General Manager Corporate dari Tropical Group yang menghandle beberapa hotel, villa, dan juga restoran, dan telah memiliki pengalaman dari tahun 1990 dalam bidang hospitality, di mana beliau mengawali karirnya sebagai seorang resepsionis. Jadi teman-teman Skyzen di sini waktunya untuk mencari inspirasi bagaimana perjalanan karir beliau dan juga mungkin bisa mendapatkan insight tips-tips ke depannya untuk mengembangkan karir di bidang hospitality. Bapak Wayan Sugito, Om Swastiastu Bapak, apa kabar? Swastiastu, Luar luar biasa. biasa. Bapak, selamat datang di Jakes, Terima selamat datang di kasih. Jagan Sky. Bapak sudah kenal saya, ya. Sudah pastinya. Kebetulan saya Ya. sudah bertemu beberapa kali dengan Bapak Wayan Sugito dan beliau ini sangat menginspirasi. Tadi saya sempat menyinggung bahwa beliau sudah berkarir dari tahun 1990, betul Bapak? 90 ya. Luar 90. biasa. Kemudian 1996 sudah menjadi seorang 96 ya sudah senior lah. sudah Staff senior. Tapi masih staff itulah. masih staff. Bapak 1996 saya baru mendaftar ke sekolah dasar, Pak. Jadi teman-teman Skyzen bisa membayangkan bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Sugito yang sudah masuk ke dunia hospitality dari tahun 1996. Terima kasih. Iya, Bapak, jadi podcast kita kali ini itu mengangkat tema tentang career path atau perjalanan karir ya. Perjalanan karir ya. Saya tuh sering mendengar kalimat setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Masa yang dimaksud di sini tuh waktu ya, bukan masa yang berdemonstrasi. Mungkin kalau dari Pak Demonstrasi Wayan Sugito, dulu juga banyak demonstrasi. oh gitu. Kita harap dulu aja Pak ya. Dulu aja. Sekarang tidak terjadi lagi. Jadi menurut Pak Wayan Sugito, kalau kalimat setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya itu menurut Bapak berkaitan dengan karir path. Iya, berkaitan dengan karir sudah pasti saya kira. Ya, kenapa demikian? Gini, karena kan sepanjang, anggaplah tadi disampaikan tahun 90, ya 2000 sampai sekarang, itu zaman aja sudah berubah, bergeser ya. Dari Alat-alat, gen-gennya udah teknologi ya sudah berganti gitu ya. Kalau dulu modelnya leaders itu sudah seperti itu ya. Kalau dulu lebih ketat dan tegas dan mungkin banyak yang galak-galak gitu modelnya otoriter ya. mungkin Pak ya. Ya, kalau dulu saya dengar, jangankan sampai ngomong Nggak berani, ya, nggak nggak berani Pak. dengar housekeeper ya
Housekeeping manager itu suara kuncinya klincing klincing klincing, udah, wah ini Oke. pura-pura kerja dulu. Oh, pura-pura kerja. Berarti Bapak mengalami masa Pura-pura pura-pura sibuk, kerja, Pak, ya? pura-pura sibuk dulu biar nak Oke. didampret gitu kan. Oke. Jadi Gitu. heeh. Kalau sekarang kita manajer atau leader kalau tidak sopan udah mulai di ini sama tim kan. Kalau dulu enggak. Kalau sudah semua manajer pasti semua takut. Kalau Jadi sekarang mungkin lebih harus punya sopan santun. baik. Menjadi sampel yang akan selalu menjadi mirror bagi tim-timnya. Kalau dulu kan eh, kadang-kadang maaf ya, manajer TV juga ada yang pelit dari ilmunya. Kalau kita tanya gimana caranya nih Pak, udah lihat-lihat aja dulu gitu. Mungkin apa namanya, bergantinya zaman itu tuh membuat approach kita sebagai manajer di posisi manajer sekarang untuk meng-approach tim staffnya itu berbeda gitu, Pak, Berbeda, ya. pastinya berbeda. Ya, sama dengan kita dulu masa kecil ya. Kalau dengan orang tua ya, baru dilihat begitu aja kita sudah paham, udah takut gitu. Langsung jalankan tugas. Ya, kalau kita juga begitu dulu. Wah, GM lewat. Ini harus begini, harus pastikan ini. Kalau sekarang mungkin harus dikasih tahu dulu ya, kemudian di warning gitu ya, baru akan bergerak. Tapi itu kembali lagi juga pada karakter masing-masing individu ya. Karena kan setiap individu itu punya apa ya, karakter yang berbeda. Ada yang betul-betul memang cepat geraknya, ada yang peka terhadap situasi dan kondisi Betul. ya. Ada yang juga karakteristiknya tidak peka sama sekali gitu. Yang penting dia sudah melaksanakan tugas, yang lainnya kadang dihiraukan pada minta gitu. Betul. Berarti karakter yang tadi Bapak sebutkan tuh ada beberapa karakter, etika yang saya tangkap dan juga perbedaan bagaimana approach dari masa yang dulu sampai masa sekarang itu kan pasti membentuk Pak Sugito menjadi sosok yang sekarang ini. Betul. Jadi kalau menurut Pak Sugito itu kan kalau kita bisa bilang di posisi Bapak sekarang, mungkin kalau saya melihatnya wah udah sukses nih gitu. Sukses dari perspektif Bapak itu menurut Bapak ditentukan dari kesuksesan karir itu ditentukan dari kemampuan, faktor keberuntungan gitu atau memang harus nunggu waktu yang tepat aja, Pak? Jadi kayak kadang tuh orang kan ada yang getol banget, pokoknya saya bertarget nih dalam 2 tahun saya harus jadi ini, dalam 3 tahun saya harus jadi ini. Ada juga yang, saya tunggu aja deh waktunya, yang penting saya bekerja Dengan baik, totalitas totalitas gitu gitu ya. ya. Jadi menurut Bapak yang mana nih, Pak? Atau kombinasi mungkin? Sukses itu kan harus dipandang dari beberapa sudut ya, sudut yang Betul, berbeda. betul. Mungkin sukses menurut saya, Mhm. menurut Indri, menurut teman-teman yang lain akan berbeda tuh. Tapi kalau dari saya, sukses itulah ketika kita mampu, ketika Mhm. kita bisa mencapai suatu cita-cita yang diinginkan. Oke, Tidak betul. hanya nanti berupa uang segini, atau bisa jadi saya bisa lewatin S1 nih. Oh itu udah sukses, Ya, berarti sudah mencapai. udah. Tapi tetap harus ada what next. Oke. Setelah selesai satu, what's next. Sama dengan kalau di karir. Dulu waktu saya awal-awal kita kenal akan pariwisata. Saya malahan bercita-cita jadi guide dulu. Oh, oke, jadi guide. Ya, Bukan di hotel berarti, bukan Pak, di ya? hotel kan. Enak rasanya. Jadi guide Jalan-jalan. jalan-jalan, dapat minum gratis, Oke. dapat Jalan-jalan apa ya, gratis. kemana-mana gitu ya, Dapat ngomong this sama for you tamu juga gitu kan? ya, Ya, begitu this gitu. for you. Cita-cita awalnya begitu. Bahkan sehingga saya memilih sekolah pariwisata yang dulu namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata tahun 90. Wow, Ya, 90 Bapak udah 90. sekolah Tahun 90 itu sekolah pariwisata di Bali hanya ada 3. ada 3, oke. Di mana Ya, bagiannya? sekarang SMK yang kelas levelnya SMK itu hanya ada 3. Pertama Sekolah Menengah Industri Pariwisata Munguitani, yang itu yang pertama. SMK Munguitani yang ada. Terus ada
yang sekarang SMK Harapan, dulu namanya Semit Widyapura. Ada lagi satu yang di Renon, saya lupa namanya. Jadi ada 3 waktu itu berkompetisi di sekolah pariwisata. Tapi diploma itu banyak. Salah satunya adalah Mapindo, Dianpura. Banyak. Selain yang di Nusa Dua yang sekarang namanya Par itu dulu, kalau nggak salah BPLP namanya. Oke. Ya. Nah, dulu begitu kita mau training aja excited banget gitu. Gimana sih di hotel nih gitu ya. Ternyata begini gitu. Dapat tipping pertama itu happy banget itu. Bayangkan orang kita lagi training kok bisa dapat tipping. Wah, akhirnya apa? Dulu belum ada aturannya sekolah. Kalau sekarang kan aturannya semester sekian boleh training. Ya, kalau dulu asal sudah dibutuhkan industri berangkat. Ya, berangkat gitu. Makanya dulu teori berjalan, disiapkan sedikit skill ya. Kalau dia bagian housekeeping disiapkan sedikit, dikasih praktek. Kemudian F&B juga dikasih praktek, restoran dikasih praktek gitu ya. Sehingga belum begitu lama di kampus ataupun di sekolah kita sudah siap untuk ke industri. Banyak pengalaman di industri gitu. Banyak hal-hal baru juga. Gitu. Senang banget pokoknya begitu training itu. Saya dulu waktu di SMK itu libur tidak pernah. Libur saya selalu memanfaatkan ada training enggak? Ada DW enggak? Gitu. Sehingga ada di bagian housekeeping saya ambil, ada di bagian F&B saya ambil. Begitu selama 3 tahun itu. Gitu. Berarti dengan kata lain, kalau Bapak selalu ada kesempatan, Bapak selalu ambil gitu ya. Berarti kemampuan dilatih, kesempatan ada. Sebenarnya harus kombinasi. Berarti kombinasi. Ya. Menunggu kesempatan juga tanpa harus kita ada action dan kemauan dari dalam diri nggak bisa. Ya, kalau misalnya kemauannya tinggi, bagus, ya. Kesempatan ini kan kita tidak bisa prediksi. Betul. The door can Kadang-kadang be open now, can be tomorrow, ya, atau suddenly, gitu ya. Or never. Or Kan? never gitu. Jadi harus siapkan diri dulu. Kalau dulu guru saya bilang, tuh belajar banyak ini, siapkan banyak senjata, gitu. Artinya ilmu-ilmunya apa yang perlu diketahui di hospitality itu juga menginspirasi saya untuk tidak hanya belajar di bidang housekeeping. Ya, Betul. housekeeping ada Tapi training saya section ambil, juga. waiter waitress saya ambil, ya. Kemudian termasuk di spa juga saya ambil, F&B saya ambil gitu ya. Saya ingin tahu nih. Waktu itu saya tidak terbesit dalam pikiran saya suatu hari saya akan jadi seperti sekarang. Wow. Bahkan waktu itu dibilang, wah maaf ya, kamu itu lengah loh, gila gitu ya. Kenapa? Kenapa gitu? Kan harusnya housekeeping, fokuskan gitu. Ngapain lagi harus Ada gini, orang harus yang gini. menaruh persepsi Ya. Bapak itu kalau orang anak zaman sekarang bilangnya bekerja di luar Nurul, Pak. gitu ya. Di luar Nurul. Tapi saya Jadi, ingin tahu memang karena itu adalah satu hotel, artinya di dalam operasional hotel kan ada bidang-bidang tuh. betul. Saya ingin tahu kalau kita paham misalnya housekeeping bisa memahami departemen lain, jadi bisa mengurangi apa namanya konflik. Betul, betul. Kan sering nih kalau Karena adanya rasa saling ya mengerti. contoh misalnya housekeeping sama front office itu kan kayak Tom and Jerry nih, Iya, ribut terus gitu. betul, betul. Ya, nah itu saya pernah Satunya di posisi dikejar, itu satunya ya. mengejar. Nah kembali lagi ke kesempatan. Kesempatan. Kesempatan ini banyak sebenarnya. Ya, cuman kadang we don't know. Sebenarnya kesempatannya sudah kebuka, cuman we don't understand Ya. gitu. Ya, tidak mengerti gitu ya. Atau tidak care bahwa pintunya sudah kebuka, kita tidak tahu. Ya. Nah, itu makanya perlu kita persiapkan diri. Nah, kesempatan ini ada, bisa jadi juga kita perlu networking. Kita perlu atasan mentor yang membimbing kita. Karena kesempatan itu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak tahu harus kemana. Kemudian kita tidak tahu mulai dari mana. Terus kita harus ngomong apa. Kita harus memulai kegiatan apa.
gitu Itu ya. seperti tema kita kali ini, Pak. Tadi kan saya sempat lempar pertanyaan, apakah mungkin dari Skyzen itu tuh ada yang lagi bingung, gimana sih caranya? Iya, Mungkin dia pengen jadi, sekarang dia udah jadi front office, mungkin jadi reception, udah bertahun-tahun, pengen jadi front office supervisor, mungkin supervisor. seperti itu. Tapi nggak tahu harus apa yang Iya, dilakukan, mungkin. satu lagi harus ada keberanian. Oke, betul. Sama dengan pengalaman saya gini. Di awal karir saya itu 10 tahun loh nggak bergerak. Oke, 10 tahun Ya, tidak 10 bergerak. tahun tidak bergerak dari 96 Sampai sampai 2006. 2006. Gitu loh. Nggak bergerak, tetap di reception saja. Tapi saya lihat di ini Pak, mohon maaf nih Hmm. agak gini sedikit, saya lihat di karir pet Bapak, kan tadi kan kita bilang reception and then general manager. Saya lihat ada yang nyempil satu nih Pak, Bapak pernah jadi spa manager. Itu ceritanya gimana Pak ya? Spa manager itu maksudnya Bapak mijit gitu Pak, atau gimana? Itulah sebenarnya salah satu keberanian saya harus ambil. Oh, yang sampai dibilang lengah itu Pak? Iya, karena kenapa Karena jadi gitu? spa manager. Waktu saya menjadi manajer pertama itu adalah Mhm. di abroad, di Oh, luar di negeri. luar negeri. Saya mau Oke. balik ke Indonesia karena saya dengar waktu itu teman-teman yang kerja ke luar negeri begitu balik kalau ingin berkarir lagi itu banyak mendapat kendala karena di mohon maaf ini di Bali itu kan masih banyak yang mempertimbangkan fresh graduate yang gitu ya. Oh, Kemudian kalaupun dia berkarir dari luar negeri, saya sendiri mengalami waktu interview, dibilang begini, Pak pernah di luar negeri, berapa men saya bayar sekarang? oke. Oh, jatuhnya Gitu. ke Ya, situ ke situ ya. jadinya. Kalau dia menjadi staff di Bali itu UMK gitu misalnya. Sedangkan di luar berbeda. Bapak mau nggak? Kan gitu jadinya. Akhirnya satu-satunya ada mentor saya kasih tahu. Once ada kesempatan, ambil. Ya, mau nanti hasilnya bagaimana? Yang penting ada kesempatan, ada keberanian. Mau belajar di saat itu, ambil. Sehingga saya putuskan untuk ambil kesempatan menjadi Spa salah satu manager. manajer itu. Ya, yang dulunya saya sempat belajar menjadi reception spa. Ya, sempat juga sebelumnya menjadi sales manager spa juga di Kuta ya. Jadi itu saya ada sedikit pengetahuan terkait itu. Saya ambil aja. Ya, untuk mendapatkan apa? Penting ini legitimasi stempel pernah nggak gitu kan. Jadi sebelum saya pulang karena kenapa saya pulang? Satu, kalau sudah berkeluarga kan agak susah ya. Jadi perlu pertimbangan keluarga, anak, istri. 3 tahun loh saya Kalau tinggal. keluar Ya, gitu. jadi untuk balik itu kalau saya berkarir tetap di level rank and file, otomatis tidak bisa memenuhi harapan kan gitu secara ekonomis. Akhirnya mau tidak mau harus punya karir, punya posisi. Salah satunya adalah start from spa manager itu. Begitu saya mendapat sertifikat spa manager, di CV saya ada spa manager, balik ke Indonesia otomatis jadi manajer. Walaupun tidak spa manager. Spa manager Oh, juga. dibalik ke Ya, Bali, spa Bapak manager. sempat jadi spa manager Ya, juga. spa manager waktu itu di 2010 balik ke Walaupun Bali. Bapak bukan praktisi ya, maksudnya bukan terapis kan? Oh, di level manager itu kan Sudah tidak ini, plan and ini ya, hanya strategic plan-nya. strategic plan. Begini apa yang dilakukan, bagaimana sama sebenarnya dengan departemen lain. Kalau di spa manager itu kan sebenarnya MOD, minor of department-nya. Nah, tetapi harus ada budget di situ. Budget revenue, budget expense, ada profit berapa gitu loh. Itu dari situ kita belajar memaksimalkan pencapaian spa itu bagaimana gitu. Nah, syukurnya saya balik ke Bali hanya istirahat seminggu. Seminggu? Ya, karena waktu itu masih dicari memang. Kenapa dicari waktu itu spa manager? Karena spa-spa di tahun 2010 itu masih 2010 ya Pak. banyak dikirim ke luar negeri. Di luar negeri itu butuh sampai sekarang pun kalau Travis susah nyari loh. Berarti Bapak memutuskan untuk tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi karena sudah kita dapatkan karirnya. Jadi dengan posisi kita dapat otomatis dari sisi salary kan ngikut tuh. Oke, betul. Karena
kalau kita mau rank and file mendapatkan posisi gaji yang signifikan, hampir mustahil. Tetapi ada karir-karir atau staff level yang memang gajinya signifikan kalau zaman sekarang nih. Ya, ada kan yang hal-hal tertentu. Contoh misalnya kalau ISPA, hairdresser itu Oh, gajinya hairdresser. Karena luar butuh biasa, skill yang butuh skill beda, yang beda gitu loh. spesifik skillnya Pak ya. Mm-mm. Tapi berarti yang bisa saya tangkap sih Pak dari karir pet Bapak yang staff manager ini adalah adanya keberanian untuk belajar. Jadi untuk belajar aja kita harus berani Harus gitu ya, berani tidak hanya menunggu sebenarnya. seperti kalau orang apa istilah yang gelas itu kita selalu kosongkan gelasnya gitu kan. Betul. Untuk belajar aja harus ada Keberanian. gitu. Sekarang aja masih ada. Kadang-kadang ada teman-teman kan yang kita di asosiasi kita tawarkan. Ayo dong, di situ perlu film manajer, di situ perlu Oh, belum itu belum masih berani gitu takut. kan, masih takut kan. Termasuk saya masih ada. Nah, disitulah penting juga kita kalau berkarir itu ada mentor. Ada teman yang memotivasi. Memotivasi. Sebelum saya seperti sekarang, saya dulu punya mentor, salah satu GM. Jadi yang bisa mengarahkan. Pasti ada orang yang akan menjadi panutan kita, ya. Nah, itu, kalau tidak tahu waktu tahun awal-awal saya itu memang saya belum menemukan. Nah, setelah saya berkecimpung di asosiasi, ketemu gitu loh, bisa ngobrol sama si A, si B, ngobrol sama senior, ngobrol sama para mentor-mentor yang lain. Akhirnya ketemu, ada orang yang memang bisa kita ajak tiktokan, ada yang memang match ajak ngobrol gitu kan. Jadi di situ, oh ternyata begini, ternyata akhirnya dengan asosiasi itu kita bisa berkembang. Yang dulunya susah banget tuh karena mungkin kita tidak membuka diri untuk networking dengan orang lain. Makanya kalau di awal karir saya 10 tahun di staff itu karena memang udah seneng lah itu. Karena kebetulan di hotel Coba nyaman Pak. ya karena di hotel bintang 5 di Nusa Dua kan seneng gitu loh. Seneng Cuma karena service charge-nya Pak. servis cara apa gitu loh. Oke. Tapi setelah dipikir ada teman saya yang satu angkatan, maksudnya zaman kuliah itu. Waktu itu dia sudah jadi manajer. Oke. Maaf Pak saya potong nih. Jadi Bapak pernah ada selama Bapak berkarir, apalagi tadi Bapak sempat bahas 10 tahun start gitu kan. Berarti pernah ada perasaan kayak, oh ternyata teman yang seangkatan saya berkarirnya udah ada di posisi manajer. Sementara kok saya masih gini-gini aja tuh pernah berarti Pak ada perasaan seperti Itu pernah saya alami, cuman setelah mengetahui, artinya teman-teman ini loh kok sudah pada manajer, saya masih di bawah gitu kan. Oke. Akhirnya saya harus ngapain nih? Oh berarti ke-trigger Pak ya? Ya, saya harus ngapain nih gitu loh. Nah, disitulah saya membuka diri begitu ada kesempatan dari reception move menjadi ke departemen sales. Sales. Masuk saya di situ. Wah Bapak ke sales juga. Iya, masuk ke sales di situ. Jadi sales eksekutif kan. Masuk. Nah, barulah di situ kita juga tahu kan sudah sales kan berarti keluar sering gitu kan. Ketemulah sama teman-teman di luar, ngobrol kita ke teman baru dan sebagainya gitu. Disitulah teman saya yang sudah menjadi sales manager ketemu gitu secara tidak sengaja. Dia bilang gini, toh. Dia ketawa langsung karena dia sudah manajer, saya masih ini loh. Kamu tuh loh. Udah. Kan dia tahu waktu di kelas dulu itu Jadi artinya teman satu ya, sekolah, berarti belum satu angkatan. iya, sekarang beliau juga sudah jadi GM sekarang gitu ya. Dia bilang simpen aja itu sertifikat apa namanya zaman kuliah itu loh. Oh ini Juara-juara itu ijazah gitu loh. Ngapain kamu prestasi. kok belum ini gitu. Akhirnya wah bener juga ya gitu. Berarti ada yang kasih wake up call Di ke Bapak situ ya. begitu ketemu ya 6 bulannya langsung saya pindah Menjadi jadi asisten manager, sales manager ya, tapi spa manager. Apa asisten sales spa manager. Oh masih Untuk spa ya. spa. Nah, setelah itu barulah berkarir keluar. Gitu untuk gitu. bisa dapat pengalamannya. Nah, penting untuk kita berani ya. Kadang-kadang orang kalau keberaniannya bisa besar itu pasti ada modal besar ya.
Modal besar Itu ini maksudnya. apa nih maksudnya? Misalnya dia merasa diri sudah mampu, pasti keberaniannya lebih gede Oh gitu, dong. Tapi jarang orang yang merasa nggak mampu ya, jadinya nggak berani gitu. nah itulah saya juga baca buku ini. Ya, buku ini. Nanti Kita harus boleh mulai di-share dari bukunya. attitude is everything, itu mulai dari situ. Mulai dari Attitude. pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita bahwa kita selalu merasa tidak mampu, seperti recording apa? Kalau komputer itu, jadi masuk dia ke database-nya, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Akhirnya semangat kita. Itu mungkin word of affirmation gitu. Gitu. Jadi kalau mau afirmasi, kalau targetnya hal yang positif, afirmasinya harus positif. Iya. Jangan dikecilkan gitu Pak yang. Tapi Nah. sukses itu sebenarnya kalau setiap orang kan berbeda ya. Kalau proses Ya. saya seperti itu, setelah posisi itu kita dapatkan, maka barulah kita akan membuka networking dengan para manajer, sehingga kita harus naik level. Di situ baru kita berpikir, oh penting loh. Padahal dulu juga, nah ini juga ada metode harus dipaksa sedikit. Dipaksa. Iya, dipaksa. Dipaksa atau terpaksa? Dipaksa. Gitu loh. Berarti ada orang yang. Karena kalau kita masuk asosiasi, saya dulu tuh enggak pingin sebenarnya. Oh, berarti ada yang Tapi ada orang datang, ayo loh kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Oke. Saya kira ngobrol-ngobrol apa? Meeting sekali 2 kali langsung ditunjuk jadi chairman Hafla. Oh, berarti Langsung serah terima lagi. Mau tidak mau kan harus tongkatnya diterima gitu. Ya, nah disitulah juga saya baru tahu bahwa kesempatannya banyak terbuka setelah menjadi chairman Hafla. Hafla itu organisasi untuk frontliner. Ya, Hotel Ya. Frontliner Bapak Association yang ada di sempat Bali. menjadi chairman-nya dan itu membuka banyak kesempatan. 2 periode. Ya, 2014 sampai 2018. 2014 sampai 2018. Sebelum itu 2010 saya di Tuban. Kalau enggak salah 2012 itu. Jadi chairman. Ya. Dan membuka kesempatan. Saya masih ingat itu. Saya harus nolak bagaimana. Jadi kayak sudah ditodong. Kalau orang nyari kursi di DPR kan berebut ini Gitu. enggak, malahan silakan kursinya. Kursinya Gitu kan? udah tersedia. Iya. Tinggal didudukin aja. Begitu. Dipaksa untuk duduk di kursi itu gitu. Oke, Nah, Pak. baru tahu sekarang saya, oh ternyata ada manfaat. Ada manfaat. Networking itu penting. Pak, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Tadi kan Bapak share pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya, di mana dunia kerja yang perlu mental yang kuat gitu istilahnya. Karena zaman dulu mungkin otoriter segala macam Pak ya. Nah sekarang ini kan ada fenomena Gen Z kita ini mungkin bisa dibilang Gen Z ya, karena Ya. sekarang mereka lagi Gen Z, booming gitu. Mereka ini adalah gen yang sekarang sudah mulai terjun ke dunia karir gitu. Seperti fragile gitu ya. Iya, tapi semangat mereka itu kan meletup-letup gitu loh Pak. Jadi mungkin dari kacamata Pak Sugito, usia mereka yang masih muda, bisa dibilang muda itu, mereka punya target atau istilahnya apa ya, punya hasrat gitu untuk segera berada di level ini gitu. Jadi mungkin mereka ini kalau kayak tadi Bapak bilang kan banyak proses gitu, terus harus banyak belajar, berani mencoba semua section gitu. Tapi mungkin fenomena yang sekarang tuh adalah saat dia udah bisa mencapai ini, dia aku harusnya udah bisa jadi ini nih gitu. Jadi dia mengesampingkan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan gitu. Jadi menurut Bapak fenomena yang tadi saya sebutkan itu tuh harus disikapinya seperti apa? Mungkin ada saran Ya, untuk, ya, ya. Gini untuk sebenarnya. kaizen. Orang itu terlahir kan berbeda nih. Zaman saya lahir kan itu ke kampus aja jalan kaki. Naik bemo. Masih jalan kaki. Mau ke mall jalan kaki. Zaman saya dari Sesetan dulu ada mall cuman Matahari sama Tiara Dewata aja. Jalan kaki loh. Dari Sekarang Sesetan. pakai sepatu roda, Pak. Itu loh. Pakai sepatu roda. Nah, itu. Mungkin juga Mbak Indri lahir sekarang, begitu lahir. Udah lari saya, Pak. Udah. Nah, pasti bapak ibunya tidak mau anak-anaknya terlantar kan gitu. Iya, Lahir betul. susunya sudah bagus ya, udah S26 gitu kan. Kalau dulu susu Denko aja belum. Ya, Saya masih baru lahir
apa itu, kereta bayinya udah bagus, nyaman banget gitu ya. Kalau saya, ya mungkin dulu masih di lantai biasa, masih merumput lah kan gitu ya. Ini sebenarnya lingkungan kan membentuk karakter. Jadi anak-anak sekarang itu sudah lahir di tempat yang lebih bagus, ya. Di Eh, zaman yang lebih bagus? zaman yang Belum tentu. lebih bagus menurut saya karena dia lahir bersih gitu ya, langsung naik mobil. Kalau dulu Modern gitu mungkin masih ya. numpang bemo dan pasar Gilimanuk masih numpang bus. Karena sekarang busnya yang nggak ada Pak, bemonya yang nggak ada. Iya. Nah, itu lingkungan membentuk karakter anak. Oke. Ya. Kalau saya dulu memang biasa tertempa dari SD itu punya, kalau bapak saya ketat dulu. Sebelum selesai tugas pagi, ndak boleh lo jalan sekolah. Contohnya begini. Kalau tugas rumah maksudnya. Ya, kalau dulu di kampung, setiap pagi saya harus mandi ke sungai 5 kali. Bolak-balik, Nyari air, bukan nyari air, bawa batu. bawa bat. Setiap hari harus ada 5 batu yang dikumpulin. Sebelum berangkat sekolah. Setahun kali 30 hari, kali setahun berapa batu yang ada. Baru bisa 360, membangun rumah gitu. 365 dikali 5. Ya, setelah batunya terkumpul, lagi besoknya apa? Pasir, 5 ember gitu. Pasirnya dari Sungai. Itu ajarannya. Kalau tugas rumah tidak selesai, walaupun terlambat sekolah, tidak boleh sekolah. Jadi disiplin kita ajarkan. Coba anak sekarang, ya, ntar dulu ah, ntar dulu. Nah, itu bedanya. Karena dia terlahir di tempat yang sudah nyaman. Betul. Kalau kita ditempa dengan kerja keras, sedikit dipaksa, gitu. Sehingga tahu rasanya bagaimana. Tidak ada keluhan zaman dulu, walaupun kita dibentak zaman trainingnya oleh manajer itu. Kalau sudah sampai dibentak itu berarti sudah keterlaluan. Karena baru dengar suara kunci krenseng gitu. Manajer datang, udah kerja lagi, lebih semangat lagi. Kerja lagi saya. Mau berhenti apa? Pak, sudah jam istirahat, mau makan aja enggak berani. Kalau sudah diinstruksikan, Dek, udah jam, silahkan istirahat. Baru istirahat. Kalau sekarang, maaf Pak ya, nanti habis istirahat. Iya, habis istirahat. Gitu modelnya. Oke, Pak Sugito, ini masih relate dengan fenomena zaman now itu, Pak, yang Zaman now, modern ya. segala macam. Itu kan tadi Bapak sempat bahas kalau kita lahir di masa yang berbeda, bahkan Bapak mau sekolah itu ada syaratnya. Mungkin selain disiplin, saya juga menangkap bahwa itu adalah bagian dari loyalitas, Pak. Orang itu kadang berpikir kalau lagi kerja tuh loyal tuh ke perusahaan. Padahal kan sebenarnya loyalitas itu juga terhadap proses pengembangan diri sendiri gitu. Ya mungkin Bapak punya tips and triknya. Karena tadi Bapak sempat bahas tuh, kadang anak-anak zaman sekarang misalnya disuruh apa bersihin ini ya, ntar ya saya lagi makan gitu kan, kayak tadi saya lagi break makan gitu. Jadi mungkin ada kaitannya tuh Pak antara disiplin dengan loyalitas gitu, dan bagaimana tips and triknya supaya itu bisa membantu untuk mengembangkan karir dari eh, para Iya, Skyzen kita gitu. mungkin agak berbeda gitu ya. Anak zaman dulu yang sekarang. Kalau dulu itu menurut pemahaman saya, begitu kita dikasih tugas, even though kita lagi break, pasti bergegas. Karena kita ingin bahwa loyalitas kita tunjukkan gitu ya. Sehingga kita bergegas untuk bekerja. Kalau anak sekarang berbeda karena dia karakternya berbeda, sehingga dia harus kadang-kadang dia paham nggak sih kita lagi istirahat. Nah, kadang-kadang begitu kan gitu loh. Nah sekarang kalau boleh saya saran, memang kita ada waktu istirahat, ada ini, tetapi jika itu ada deadline ya, jika itu ada yang harus diselesaikan, mestinya fokus ke situ. Ya, nah masalah istirahat, masalah ini kan bisa kita apa namanya kita lakukan sebenarnya berbarengan. Tapi sekali-sekali untuk bisa menunjukkan bahwa Anda ini memang capable, memang bisa punya loyalitas, sekali-sekali dalam hal-hal tertentu sebagai senjata, Anda perlu lakukan itu. Gitu loh. Tapi kalau terus-terusan ini bukan berarti atasan mungkin ada hal lain gitu loh. Tapi kalau misalnya dalam satu proyek harus selesai, ya udah harus selesaikan. Atau sekarang ini ada event, tiba-tiba
di tengah-tengah perlu bantuan kita bergerak segera. Nah, itu salah satu karakter yang saya yang saya lakukan waktu itu, apalagi di front office. Front office itu tidak mengenal waktu. Kadang-kadang kita di depan jam istirahat check out dan sebagainya, Iya, betul. hampir tidak sempat istirahat. Bahkan Apa? kita ke belakang makan, masuk Iya. lagi, keluar lagi gitu. Kalau boleh saya potong Pak, mungkin yang saya tangkap tuh adalah tipsnya atau sarannya itu adalah tetap menggunakan skala prioritas gitu Pak Iya, ya. Jadi betul. ada suatu waktu kita bisa fleksibel. Hmm. Jadi ada misalnya ada sesuatu yang bisa kita tunda dulu atau sifatnya tidak urgent, tapi saat Betul. mungkin tas itu tuh harus diselesaikan segala macam. Tipsnya adalah harus menjadi loyal gitu Iya. dan disiplin. Salah satu misalnya, kalau di hotel setiap Desember, setiap akhir tahun kan ada New Year event itu. Betul, betul. Nah, New Year event itu kan sekali gitu loh. Besok tidak ada Oh lagi ya, gitu loh. betul. Next year-nya baru ada lagi. Masa event tertentu itu kita tidak ada effort sedikit pun? Gitu loh. Effort. Iya, ada effort sedikit, itu menunjukkan bahwa orang ini bisa membantu kita. Jangan sampai, jangan andalkan dia gitu. Orang lagi genting-gentingnya nih, ada seminar, ada meeting gitu misalnya. Tapi begitu ada kendala dia bilang, maaf ya ini jam makan. Sedangkan klien kita harus on dong. Jadi Itu gini harus Pak, diperhitungkan. jadi secara tidak langsung tersirat dari apa yang Bapak katakan bahwa loyalitas dan disiplin yang dilakukan itu secara tidak langsung sebenarnya membuka kesempatan dia ke depannya. Betul. Karena kan mungkin di level Bapak yang sebagai manajer ini di mana sudah bisa melihat potensi-potensi gitu. Jadi saat kita jadi Skyzen bisa ini ya mungkin Itu membuka pintu iya, kesempatan. Skyzen bisa mengutip Kalau tips tidak and triknya dilakukan ini. misalnya, itu bisa Betul. menutup Justru kesempatan menutup, gitu. gitu. Dengan tidaknya loyalitas dan disiplin justru menutup kesempatan gitu. Jadi tidak semata-mata Saya yakin ini banyak akan dikomenin gitu. Karena kan bisa perspektif orang lain bisa berbeda. Kalau gitu saya nggak dikasih makan dong nanti. Ada iya, lagi ya. Bisa betul. jadi. Tapi masih bisa didiskusikan. Bisa. Tapi itu salah satu yang poin penting yang perlu kita lakukan di saat-saat hal penting itu harus done di saat itu. Tunjukkan. Tips juga nih Pak untuk Gen Z, karena kan mereka ini adalah generasi yang sangat ya. berani untuk speak up gitu. Nah, jadi power mereka atau keberanian mereka untuk speak up itulah yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjalin komunikasi. Jadi, Pak, saya mungkin gini ya, Pak, saya bisa nggak kalau misalnya itu nggak urgent, saya makan dulu gitu. Jadi kan manajer juga mungkin jadi bisa mengerti bahwa oh ternyata Betul. ini gitu. Speak up itu penting, tetapi harus punya strategi. Betul. Tidak asal ngomong gitu loh. Karena apa? Apa yang kita omongkan menurut kita baik, menurut orang lain belum tentu baik. Menurut manajer Anda tidak sopan, bisa jadi begitu kan? Yeah. Tapi menurut kita adalah ini hak saya dong, kan gitu. Harus kita strategikan supaya bagaimana kita bicara bisa dipahami oleh orang lain dan bisa diterima secara positif. Tujuannya tercapai gitu, bukan hanya nyerocos dan di belakang ngobrol, ngerti nggak sih manajer ini jam istirahat kadang-kadang ya. Tapi the way how kita bicara, kita menyampaikan sesuatu, baik itu keluhan ataupun ide, perlu strategi. Karena kan tujuannya apa? Ide kita diterima kan gitu. Nah, komunikasinya harus ada. Ya, Pak Skyzen, Skyzen mungkin yang sedang nonton podcast ini ya, Gen Z ya. Nah, ada buku bagus nih. Buku lagi. Ya. Nah, betul. Jadi menjadi manusia harus memiliki kecerdasan, bekerja harus penuh perhitungan. Ya, enggak tergelincir ya. Perhitungan matematika, Pak. Bukan. Menyampaikan sesuatu gitu kan. Sama dengan masalah pendapat, komplain misalnya. Padahal menurut leadernya atau manajernya, saya kasih tugas kamu, saya kasih tugas dia, itu untuk develop kamu gitu. Tapi diterimanya tidak baik. Kok saya aja dikasih kerjaan nih, yang lain kok nganggur, kadang-kadang itu yang juga tidak dipahami. Nah, supaya kita paham, kadang-kadang leader itu ngasih tugas yang kita tidak tahu tujuannya gitu loh. Kalau dulu tuh ada tujuan tersembunyi. Iya gitu. Nah, kalau misalnya kita mengeluh, kita bisa tanyakan dengan baik dengan strategi yang berbeda, sehingga disitulah sebenarnya kan
menjadi leader atau manajer itu kan seni sebenarnya. Seni berkomunikasi Iya, gitu ya. begitu. Oke, thank you banget Pak. Ini ada sedikit rasa penasaran nih dari mungkin dari Skyzen juga di perjalanan Bapak selama berkarir itu, apakah Bapak itu pernah mendapatkan tawaran atau mungkin offer gitu untuk menduduki posisi tertentu, tapi Bapak merasa belum siap atau belum pantas atau mungkin kayak kemampuan saya belum sampai di situ gitu. Mhm. Pernah nggak Bapak mengalami? Oh, situasi itu ya. Begini, waktu saya sudah di level HOD, Head of Department, itu kan ada GM saya, salah satu GM jadi mentor saya yang juga mengorbitkan sehingga saya waktu itu diikutkan dalam development course untuk menjadi leader lebih tinggi gitu kan. Nah, tentu leader ini kan punya penilaian nih. Kadang leader tuh oh dia mampu, tapi kita merasa tidak. Tidak. Ya. Nah, disitulah sedikit istilahnya apa? Dipus kita, dikasihkan motivasi. Makanya kalau untuk leader itu perlu ada pendamping siapa yang menjadi Di motivasinya. coaching gitu Ya, atau di mentoring coaching. gitu. Nah, di situ waktu itu saya sudah di-announce Mhm. acting as GM. Tapi masih level Tapi itu posisi Bapak waktu itu sebagai sebagai room division. room division. Ya, room division. Dikasihlah tugas itu. Tentu yang lain kan pasti akan ada masalah Iya, dan yang lain itu kan. apa namanya? Ada yang baik kelihatannya tapi ngetes, ada yang baik kelihatannya tapi ada tujuan tertentu, pasti ada itu. Ya. Di apa? Di masing-masing perusahaan atau di tempat kerja itu pasti ada akan hal itu. Sampai suatu momen saya harus balik lagi kepada manajemen gitu ya. Seperti tadi Mbak Andi bilang, bisa nggak kita balik ke masa muda? Jadi saya mau tinggalkan posisi itu, saya kembali aja ke head of department karena lebih enak kan head of department waktu itu saya kira gitu ya. Karena kita ngomong sama tamu gitu. Tapi kalau sudah levelnya lebih tinggi kan directnya ke owner, Oh, directnya ke baik. operator gitu. Negosiasinya, kemudian pendekatannya, strateginya jauh berbeda. Itu lebih keras lagi Jadi malah. Bapak sempat kena mental nggak waktu itu, Pak? Iya, datang sampai saya minta minta waktu meeting dijadwalkan sama beliau gitu ya. Sampai beliau datang dari Jakarta khusus ke Bali gitu. Datang, akhirnya ngobrol, singkat aja. No worries, jalan terus ya. Saya juga belajar, Anda juga belajar ya. Selama hidup kita itu belajar prosesnya, tapi harus ini. Jadi kesempatan ini gunakan untuk ini. Kalau nanti ada something to be discussed gitu, discuss sama saya. Don't worry. Jadi dengan seperti itu lebih Bangkit semangat lagi. lagi, bangkit lagi. Oke, go ahead gitu akhirnya. Nah, itu dah makanya sebenarnya kita tidak bisa hidup sendiri. Harus ada orang yang mendorong. Dorongan dari dalam diri, dorongan dari outside diri kita. Internal dan Ya, external motivation itu harus gitu ada. loh. Ya, Nah, kalau misalnya tadi kan Bapak apa namanya bilang kita lahir di zaman yang berbeda ya. Jadi saya agak mundur sedikit nih. oke. Kalau misalnya Pak Sugito di zaman sekarang ini, di era sekarang, kembali lagi ke usia 25 tahun. Oh. 25 tahun, waktu zaman itu Bapak 25 tahun posisinya udah. Kalau bisa kita kembali ke zaman SMA bagus. Oh, ada kenangan Pak ya, zaman SMA. Jadi apa yang mungkin Bapak akan lakukan dengan cara yang berbeda? Mungkin waktu Bapak usia 25 tahun, di zaman itu, Bapak sudah posisi apa ya? Masih ingat Bapak? 25 tahun udah 25 tahun. front office manager? Belum kayaknya. Belum. Karena kan 10 tahun saya di posisi rank and Supervisor? file Oh, ya. jadi berarti kan waktu itu Bapak mungkin tadi sempat bilang masih di zona nyaman 10 tahun itu. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang Bapak usia 25 tahun, tapi di era Sekarang ini kira-kira Bapak mau saya kira kalau di era sekarang ini mungkin saya akan jauh lebih bagus di Baker Polda. Kenapa ya? Di zaman saya dulu tahun 90-an, di zaman kuliah juga, jarang nih orang-orang industri masuk kampus. orang-orang, oh oke. Jadi hanya So, kita sosialisasi gitu ya maksudnya. hanya tergantung pada dosen yang ada.
kita belajarnya saat training. Nah, Oh, I see. kalau model Betul. pendidikan yang sekarang Mhm. kan sering nih ada undangan khusus Iya, dosen orang apa namanya, industri, dosen industri, dosen guest undangan, lecture, guest guest lecture gitu lecture. ya, memberikan insight, update bagaimana industri sekarang ini kekinian. Nah, makanya anak-anak SMK sekarang, SMK aja sudah ada kurikulumnya, dunia industri, dunia Iya, betul. Kelas ini industri, kelas kelas ini, industri iya itu training 1 tahun ya mungkin. itu mengundang. Begitu juga di LPK, begitu juga di apa di akademik link and nya ada. Bahkan waktu Menteri Pendidikan yang sebelumnya, itu ada namanya praktisi mengajar. Praktisi Mengajar. mengajar Jadi para manajer GM-GM dari yang di industri, industri memang diundang ke kampus untuk mengajar. mengajar. Hal-hal update tentang kampus sehingga dia program kurikulum itu menjadi match dengan apa yang dibutuhkan industri. Gitu loh. Saya salah satunya praktisi mengajar di tahun 2024 karena itu setahun proyeknya setahun gitu loh, proyek setahun nih. Nah itu bagus. Nah kalau di zaman saya dulu nggak ada itu. Nah kalau sekarang dari kampus sudah diberikan arahan kan gitu kan, begini dunia industri, update-nya seperti ini, kemudian karir pathnya seperti ini. Lebih terbuka jadi Iya, cara matanya ya. mencapainya. Mungkin saya begitu begitu 2 tahun, 5 tahun itu sudah lewat rank and file-nya. Oh Bayangkan gitu. saya stay Iya. 10 tahun gitu. Kalau nggak ada teman juga yang mengingatkan mungkin tetap ya. Berarti itu perubahan yang Bapak ingin lakukan jika Bapak kembali ke usia 25 tahun pada saat ini, tapi dari faktor eksternal, karena Ya, sistemnya udah mulai berbeda. Tapi bersyukurlah kalau anak-anak lahir sekarang iya, ya. Apanya lebih mudah gitu, lebih gampang. Saya medianya dulu untuk cari informasi itu bayangkan harus ke perpustakaan, kalau di Denpasar saya perpustakaan daerah di di Tekumal, rumah. baca koran gitu kan. Oh, Sekarang kan gampang. Cuman mau nggak kita memanfaatkan segala kemudahan itu untuk hal-hal baik, untuk kemajuan kita, untuk menambah skill, menambah knowledge. Kalau dulu susah banget, kalau saya rasakan. Bahkan kalau mau melamar itu saja, saya harus fotokopi ijazah beberapa semuanya kali berapa gitu. kali ya. Sekarang tinggal kirim-kirim Ya, di email. kirim bisa WhatsApp. Dulu mau telepon, datang dulu ke telepon umum, pakai koin atau pakai kartu. Iya, Sekarang betul. nggak perlu. Kita melewati zaman telepon umum, wartel gitu, warung telepon. Sekarang Itu dalam genggaman udah udah bisa. ada gitu. Luar biasa Bahkan banget. langsung bisa video call. Kayak Ya, apa sih gitu. Karena ada yang waktu dulu kita nggak bisa video call, datang, diterima, ternyata nggak cocok gitu kan. baik. Begitu. Oke deh Pak, jadi luar biasa banget sih insight-nya Terima dari Pak kasih. Sugito. Semoga sih berguna untuk para Skyzen yang lagi stuck dengan karirnya, mungkin nggak tahu gimana caranya harus berkarir. Don't worry, karena Pak Semoga Sugito juga, bermanfaat ya. ya, karena Tapi Pak ada Sugito satu hal Mbak Indri, hatinya saya menyampaikan itu bukan berarti bahwa saya orang hebat gitu ya, tetapi itu berdasarkan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat untuk semangat adik-adik ya, siapapun yang nanti ingin berkarir di hotelier gitu ya. Tentu zamannya berbeda kan itu ya, waktunya berbeda, kemudian juga teknologi perkembangan juga berbeda. Maka hal penting adalah kita harus selalu beradaptasi. Ya, saya ini kan dari zaman yang tidak teknologi yang tidak begitu bagus, saya juga harus beradaptasi sekarang untuk bisa minimal lah bisa buka apa namanya chat WhatsApp dan sebagainya, bisa buka FB Google Pro. ya. Kan gitu ya, Bapak harus ini gitu. konten creator nih FB Pro Pak. Nanti Itu mungkin kalau paling ini tidak Pak, harus mengikuti. sekalian promosi Pak untuk Skyzen akunnya nanti ada di bawah sini gitu. Siap. Akunnya Pak Sugito ya. Jadi luar biasa sekali sih Pak. Saya sendiri secara pribadi juga mendapatkan banyak sekali insight. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ngerasa lagi stuck itu nggak usah khawatir karena Bapak juga pernah mengalami di masa 10 tahun ke posisi yang sama gitu. Jadi mungkin sekarang mereka terbuka ininya apa namanya wawasan dan pikirannya bahwa apa sih harus dilakukan gitu dengan apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Sebelum kita closing nih Pak, mungkin Bapak bisa kasih satu closing statement buat Skyzen
yang lagi ada di masa yang kayak tema kita tadi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau mungkin memang salah satu dari kita ini sekarang belum mencapai masanya gitu, Ya, tips and triknya tadi sudah banyak sekali dikasih, mungkin satu closing betul. statement, Pak? Kadang orang merasa, saya sudah melamar ke sini tapi tidak diterima gitu ya, atau nggak dapat kesempatan gitu. Nah, perlu disadari dari sekarang bahwa sudahkah kita, kalau kita melamar, sudahkah kita punya networking yang benar, yang pas, gitu ya. Jangan sampai kita punya networking, tapi sebenarnya mereka itu tidak berguna untuk kita, gitu loh. Hanya geradak-geruduk aja istilahnya kan. Nah, perlu kalau untuk karir ini punya networking yang benar. Contoh misalnya, ya kalau kita di front office, ikutilah asosiasi yang itu sehingga Hotel Colonial Association misalnya. Kalau di GM ada Hotel Indonesia 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 General Manager ya Hotel General Association. Manager Association. Di situ kita akan terbuka wawasannya sehingga peluang-peluang artinya kita menuju ke pintu-pintu mana nih yang akan terbuka, kesempatan mana nih yang akan terbuka. Lebih banyak sehingga kita bisa memilih. Setelah itu jangan lupa kita harus persiapkan diri. Jangan tanpa persiapan. Gitu ya. Dengan adanya mentor dari belakang maka keberaniannya akan tumbuh. Ya, satu hal kita harus beradaptasi. Don't stop learning. Don't stop learning. Luar Ya, biasa, Mas terima Gito. kasih. Ya. Jadi, kalau boleh saya ibaratkan, karena kan tadi kita bicara tentang masa nih, Pak. Kalau mungkin saya ibaratkan kayak musim buah-buahan gitu. Jadi musim buah Enak mangga, dong betul, buah-buahannya. musim buah mangga dan buah durian itu kan datangnya, ini, tidak di waktu yang sama, Pak, gitu. Jadi kita, Bisa sama-sama. bisa sama-sama. Di supermarket ada dua-duanya. Ya, di supermarket ada, betul betul betul. Tapi itu import ya, Pak. Jadi kalau kita cari tentang musim buah itu datangnya nggak sama-sama. Jadi kita tidak bisa mengkontrol untuk mempercepat musimnya itu datang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, kalau suatu saat musim itu datang. Kalau musim Betul. mangga mau datang kita udah beli bumbu rujaknya gitu, Pak, ya? Iya. Sudah Gitu. siap bikin rujak. Udah siap bikin rujak, Sudah oke. siap undang teman untuk ngerujak bareng. Betul, rujak. Jadi kita tidak bisa mempercepat musimnya, kita hanya, bisa mempersiapkan diri di saat musim itu datang, gitu. Betul. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih banyak untuk Iya. insight-nya, Pak Sugito. Saya yakin para Skyzen masih punya banyak pertanyaan mungkin, tapi paling besar harapan kita sih, apa yang disampaikan oleh Pak Sugito itu bisa memberikan tips and trick dan juga motivasi. Itu yang paling penting, motivasi, dan bisa membuka lebih banyak celah untuk, memajukan karir para Skyzen ke depannya. Betul. Kita sebenarnya, sedikit lagi ya, tidak bisa mengubah apa yang di luar. Betul. Diri kita yang harus menyesuaikan atau diubahlah bahasanya gitu ya, supaya target itu tercapai. Sekarang zamannya orang teknologi, adaptasi, belajar. Adaptasi. Ya, maka kita bisa undur diri. Tapi kalau kita diam aja, maka stagnan dia. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Terima sekali kasih. lagi Pak Sugito Terima kasih. sudah memberikan insight di Jakes kita hari ini di Jagan Sky. Tetap stay tune untuk Jakes-Jakes yang, selanjutnya dan tentunya kita akan tetap memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Terima Bapak. kasih. Ya, Salam Skyzen dimanapun kamu berada. Jika kamu belum tiba pada masamu sekarang, tetap bersabar dan tetap berani mengisi diri. Dan tentunya temukan mentor yang dapat memberikan motivasi untuk kamu ke depannya. Sampai jumpa di Jakes Volume 3, ruang bincang inspiratif dari ketinggian, tempat ide-ide besar dan suara-suara bermakna terdengar.